Ketika lo masuk Islam, apa yang lo rasain ketika syahadat? Kenapa gue mau masuk Islam sebenarnya juga gue nggak terlalu tahu kenapa. Cuma tiba-tiba aja kayak kalau sholat jamaah itu kita harus rapet. Tiba-tiba pas lagi jamaah, gue mencar sendirian nih di pojok. Tiba-tiba ada orang narik. Pas sini mau sholat jamaah kan? Iya. Enggak pak, saya di sini aja. Saya mualaf pak, nggak apa-apa pak. Saya takut salah. Surat yang paling gue suka itu Al-Ikhlas. Coba, boleh deh. Bismillahirrahmanirrahim. Pas di tengah gue lagi khotbah, Lo ngomong? bukan, yang ada di pikiran gue cuma satu. Aduh, sendal gue hilang gak ya? Pasangan yang bisa kontrol gue. Alhamdulillah gue dipertemukanlah sama istri gue. Lu yang gue cari selama ini. Assalamualaikum teman-teman. Nah, sekarang udah ada teman lama saya. Ya, betul. Marcel, apa kabar bro? Baik bro. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Waduh. Umur lo berapa sih? Gue tahun ini 34 tapi sekarang masih 33. Oke. Kan belum ulang tahun jadi gue gak mau di... Iya. Jangan ya. Jangan ditua-tuain. Berarti lo bulan Desember? Agustus. Oh, Agustus ya. Dikit lagi tuh ya? Dikit lagi. Ya, kurang sebulan lah. Sebulan 34, tapi kan masih 33. Tapi Marcel nih Masya Allah nih ya, memang sempat ya teman-teman ya, udah tahu videonya ya, yang mana teman-teman tahu bahwa Marcel adalah seorang mualaf, terus istri beliau muslimah, dan yang video viral itu diajarin surat, kalau nggak salah Al-Falaq ya, bener nggak sih? Al-Kafirun, ya, Al-Kafirun yang diajarin. Dan yang gue kagum adalah, Masya Allah Tabarakallah, adalah bukan salah benernya, bukan, tapi bagaimana lo tetap berusaha untuk mau belajar. Itu kalau di dalam Islam, ketika lo mencoba untuk membaca Al-Quran, itu lo dapat pahala. Terus lo terbata-bata bacanya, itu dapat pahala lagi. Artinya pahala lo double bro. Alhamdulillah. Gitu. Jadi tetap semangat. Jangan patah arang untuk, aduh susah banget sih apa segala macam. Sesusah-susahnya, se-effort-effortnya lo belajar agama, lo belajar Quran, lo dapat pahala. Dan bini lo pastinya juga dapat pahala besar. Amin. Karena udah ngajarin lo. Nih luar biasa memang. Suami istri yang saling support satu sama lain. Ya. Sel, aduh, kita pengen ngobrol-ngobrol nih soal ada yang nanya nih. Proses mualaf itu waktu itu kapan tuh bro? Jadi gua itu pertama kali mualaf itu tahun 2019. Itu bulan Oktober akhir. Ya, Oktober akhir. Oktober akhir. Ya. Itu yang membuat lo akhirnya tertarik untuk masuk Islam tuh apa, Sel? Nah, ini seru nih. Jadi gua itu awalnya kenapa gua mau masuk Islam sebenarnya juga gua nggak terlalu tahu kenapa. Cuma tiba-tiba aja kayak gua baru bangun tidur, gue telepon istri gue yang waktu itu masih jadi pacar gue, gue cuma bilang, sayang, aku mau masuk Islam. Kaget nggak? Dia langsung, hah? Kenapa kamu tiba-tiba mau masuk Islam? Ya nggak tahu, cuma gue pengen aja gitu masuk Islam. Bukan pengen belajar dulu, nggak ada kayak gitu? Enggak. Langsung tiba-tiba pengen masuk Islam? Pengen masuk Islam, langsung kayak gitu. Terus dia bilang, yakin? Yakin? Beneran? Iya udah, akhirnya gue diajak ke keluarganya dia sama omnya Ustadz A.A. Reza. Gue mualaf sama Ustadz A.A. Reza. Ada mimpi atau apa? Itu dia. Ada? Jadi kalau ditanya ada mimpi atau apa, gue nggak ada mimpi sama sekali. Sama sekali nggak ada ya? Mungkin kalau banyak orang di luar, gue nggak pernah tahu ya, di luar sana tuh orang tiba-tiba mualaf tuh kenapa. Mungkin ada yang dikasih mimpi juga, mungkin ada yang dikasih dengan kayak ada yang dikasih sakit lah, atau ngobrol sama siapa tiba-tiba mau masuk Islam. Nah, kalau di gua tuh sama sekali nggak ada seperti itu. Jadi gua mungkin ngambil kesimpulannya setelah gua banyak ngobrol sama orang, ini kayaknya nih, ini namanya panggilan. Karena gua nggak pernah tahu bentuk panggilan itu seperti apa kan. Gua nggak dikasih mimpi, gua nggak apa. Jadi intinya buat gua ini adalah panggilan. Nah, waktu lo memutuskan itu, gimana keluarga? Maksudnya kan kaget juga tiba-tiba lo, apalagi mungkin ngelihat lo juga nggak ada yang mungkin pengen belajar atau apa, tiba-tiba masuk Islam. Lo bilang nggak sama orang tua? Ya, yang pasti pas itu gue bilang sama nyokap gue, Ma, aku mau masuk Islam. Oh ya udah, nyokap gue, karena nyokap gue bule dan nyokap gue tuh santai banget. Oh ya udah, mau masuk Islam nggak apa-apa. Dan kakak gue juga mualaf kan, jadi yang Oh, kakak lo duluan mualaf? kakak gue duluan mualaf, udah lama. Jadi
nyokap gue santai aja gitu, nggak ada masalah. Kayak digampangin aja gitu. Dan keluarga besar gue pun juga menerima gue dengan baik, jadi nggak ada masalah sama sekali di situ. Iya. Dan yang tadi kita cerita sedikit ya, memang keluarganya Marcel itu banyak yang Muslim juga ya, Sal ya? Banyak yang Muslim juga, banyak yang Kristen juga. Iya. Semua rata lah. Jadi memang kalau misal Lebaran lu udah nggak asing lagi ya. Sudah Idul Fitri, Idul Adha itu nggak asing lagi ya. Betul. Karena kalau misal Marcel ini memang kalau bokap itu Makassar ya, Sal? Papa itu Makassar Manado. Makassar Manado. Kalau nyokap Jerman Tulen. Jerman Tulen, betul. Jermannya mana, Sal? Dari Köln. 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 Oh, ada tuh klub bola namanya FC Köln. Betul. By the way, Euro 2024 ini, Ya. Jerman salah satu ini loh. Kandidat terbaik. Kandidat Terkuat. Itu tapi mainnya emang keren banget sih. Iya, Jamal Musiala juga keren banget Iya di situ. sih. Toni Kroos juga bagus di situ. Ini terakhir nggak sih Toni Kroos main? Ya, bisa dibilang ini pertandingan terakhir Toni Kroos juga untuk Euro. Ya, yang ini pertandingan terakhir Toni Kroos untuk Euro. Jadi Untuk dia Euro. udah nggak Tapi mungkin. Piala Dunia masih mungkin ya kayaknya ya? Enggak, udah nggak bisa. Piala Dunia juga udah enggak. Hah, masa Euro sih? terakhir. Iya. Umurnya kan kalau nggak salah Toni Kroos 3 kalau nggak salah ya 34 atau 35 gitu. Masih Jadi oke lah tapi Ronaldo berapa? ya, Ronaldo Ronaldo kan wah, beda ya. Ronaldo beda. Beda ya? Latihannya Ronaldo tuh gila banget. Bisa lebih dari pemain-pemain biasa kalau Iya sih. latihannya. Disiplinnya Disiplin. luar biasa sih dia. Luar biasa dia. Oke, kita balik ini tadi Oke. sedikit intermezzo ya tentang bola karena kita dua-duanya suka bola. Oke, Sel. Ketika lo masuk Islam, apa yang lo rasain ketika syahadat? Kan ada beberapa yang ketika syahadat itu kan asyhadu alla ilaha illallah, terus dia setelah itu ngerasain kebahagiaan, ada yang nangis segala macam gitu kan. Lo ngerasa apa pada saat itu ketika syahadat, setelah selesai syahadat? Yang pertama gue harus jelasin dulu. Pas gue syahadat aja gue terbata-bata. Oke. Karena buat gue kan itu bahasa baru yang gue ucapin. Iya. Jadi buat gue, wah, kok begini ya? Agak susah ya, gitu loh cara ngucapin tuh gue sampai terbata-bata. Terus katanya nggak apa-apa, ayo pelan-pelan ucapin, ayo pelan-pelan. Oke, alhamdulillah bisa. Terus abis itu dari situ gue belum terlalu merasakan perubahannya. Karena kan lah dari yang tiba-tiba mualaf tuh gue masih belum ada rasa apa-apa. Tapi Iya. pas setelah berjalannya berapa bulan apa segala macam, alhamdulillah gue kayak ketemu kebahagiaan bersama istri, anak Masya gue, Allah. apa segala macam kayak gitu. Setelah setahun lah baru gue merasakan wah, Gini ya gitu ya. iya, seru ya, bahagia. Pertama kali pengalaman sholat Jumat deh. Nah, Itu gimana jadi gini, bukan gini, yang lucu bukan sholat Jumat. Apa? Pertama kali gue mau sholat maghrib Di masjid? jamaah. Oh, jamaah, Ya, di masjid, ya. di musola. Jadi, guru gue itu kan adalah istri gue kan. Semua gue diajarin sama dia. Waduh. Dia ini, Ini selain konsultan keuangan. iya tadi kita betul, cerita- semua paket komplit lah. Paket komplit ya. Dia ini nggak ngasih tahu gue kalau sholat jamaah itu kita harus rapet. Ya terus Gua- gue udah kebayang gue. Tiba-tiba pas lagi jamaah, gue mencar sendirian nih di pojok. Tiba-tiba ada orang narik. Pas sini mau sholat jamaah kan? Iya. Nggak apa-apa Pak, saya di sini aja. Bapak di situ. Enggak di sini nggak boleh ada sholat. Enggak Pak, saya di sini aja. Saya mualah Pak, nggak apa-apa Pak. Saya takut salah. Gue ngomong begitu sama dia, enggak gini. Memang kalau sholat jamaah itu harus rapat. Kalau enggak ada setan ya kan? Iya. Gua Ada nggak yang tahu. memisahkan antara itu gitu. Iya. Nah, dalam hati gue, kok nih Nabila kenapa nggak ngasih tahu gue ada hal-hal seperti itu gitu loh. Kamu belum bilang ya? Emang Karena waktu itu lagi pandemi, jadi nggak pernah sholat di luar. oh. Sekalinya keluar, gue mau coba jamaah. Oh lu nggak gitu alasan, lah. Pak ini lagi pandemi Pak. Jadi nggak boleh deket-deket Pak. Gitu. Di otak gue nggak ini pandemi. Pak, enggak Pak, saya mualah Pak, saya takut salah. Gue selalu begitu. Iya. Sampai detik ini aja kalau gue sholat di, kayak misalkan gue sholat di musola di mall atau di Iya. mana, duluan Pak, Bapak aja yang imamin, saya masih mualaf, saya masih baru takut salah karena Iya. gue masih lebih ke ya itu takut. Iya. Tapi itu nggak masalah. Kalau kayak gitu nggak masalah. Tapi lucu ya. Pertama kali lo sholat, lo mojok sendirian. Mojok sendiri. Terus waktu ditarik, ayo sholat sini. Nggak Pak, saya mualaf. Ya nggak apa-apa kalau kamu mualaf. Makanya, jadi kan gue pikir
gue pengen jamaah aja, tapi gue menjauh aja lah sendiri biar gue belajar pelan-pelan gitu. Ternyata enggak, ternyata harus rapet, itu dia gue nggak tahu. Terus ada hal yang ini lucu-lucu lagi nggak? Kalau pengalaman sholat Jumat gue, kan kalau dia kan nggak pernah sholat Jumat ya, Iya, jadi pasti betul. nanya, gimana sholat Jumat? Ya mana aku tahu. Iya udah, akhirnya gue ngajak tetangga gue untuk Sholat Jumat. ngajarin gue sholat Jumat. Terus dia cuma bilang gini, sebelum sholat Jumat itu kita harus ada sholat dua Tahiyatul masjid ya. Iya. Sholat ya datang ke masjid, ada tahiyatul masjid, menghormati masjid lah. Iya. Kita sholat sunnah namanya. Nah, sholat sunnah, terus abis itu ntar sholat lagi 2 rakaat, abis itu udah selesai. Maksud gue berarti kita total 4 rakaat, bukan 4 rakaat, Marcel. Jadi dia ambil jelasin detail. Sholat sunnah dulu, selesai itu abis itu khotbah. Khotbah, betul. Selesai khotbah baru sholat 2 rakaat lagi, udah abis itu selesai. Terus sholat zuhur lagi nggak? Enggak, itu udah 1. Oke. Kan gue nggak tahu. Iya betul. Iya. Gue nggak tahu. Nah, pas di tengah gue lagi lagi khotbah, lo ngomong. bukan, yang ada di pikiran gue cuma satu, aduh sendal gue hilang nggak ya? Gitu kan, karena banyak di luar sana tuh yang selalu bilang kalau Iya, sendal hilang. kita sholat Jumat pulang-pulang tiba-tiba sendalnya hilang lah, hilang satu lah, hilang apalah, maksud gue di otak gue sendal gue hilang nggak ya? Gue lagi pakai enggak, untung pakai sendal yang biasa-biasa aja gitu. Ternyata pas gue balik nggak hilang ya, jadi nggak seperti apa yang Itu ada negatif di luar- thinking lo aja. Iya, jadi gitu loh, nggak seperti apa yang ada di luar sana gitu. Terus yang gue suka lucu tuh pas lagi kita abis amin, anak kecil tuh teriak-teriaknya tuh gue Kaget. amin, gue kayak emang gitu ya. Anak kecil Gua kira amin. ya. Oh, mungkin makin keras makin gede pahalanya Iya, nih. gue nggak tahu. Terus ada yang bilang semakin lu ke depan katanya Pahala makin besar. pahala makin Iya. besar. Itu betul. Masya Allah. Gue juga nggak. Awalnya tuh pokoknya gue menjauh aja dulu. Gue sendiri paling pojok dulu awalnya. Itu sholat Jumat. Nah, waktu sholat Id, kan itu bareng-bareng istri tuh. Datang ke lapangan kah atau ke masjid. Itu dia sholat Id. Itu gue pertama kali sholat Id karena pandemi itu gue di rumah. Oh ya, oke. Jadi gue diajarin sama mertua gue. Jadi harus tetap gue yang bimbing. Tapi 7 kali kan ininya pas segala Itu lu doang. jadi imam? Iya, gue imamin dia. Serius? Iya. Pertama kali waktu pandemi di 2020. Masya Gue Allah. belajar jadi imam. Cuman tegang banget karena kan 7 kali kita harus ngitung dulu. 1, 3. Salah nggak nih? Kan gue takutnya salah kan. Pertama kali juga gue mau nggak mau gue Iya. harus. Terus baca-bacaannya udah dihafalin? Udah dihafalin. Oh, udah dihafalin ya? Dihafalin semua. Nah, itu sholat Id. Nah, waktu sholat Id keluar. Oh kan enggak, gue ya santai aja. Santai aja gitu ya? Kadang gue sisa ngikut doang. Nah, itu maksudnya ya kita bilang sholat Id tahun inilah. Tahun ini setelah Ramadan, terus habis itu sholat Id. Nah, waktu di sholat Id ketemu sama banyak kan orang tuh. Gimana perasaan lo ketika banyak ketemu orang, jamaah-jamaah lainnya? Kan itu saatnya kita berbahagia tuh ketika Idul Fitri, Idul Adha gitu. Gue tuh ngerasain kayak di situ tuh yang dimana semua orang salaman, maafin gue ya, maafin gue Sel, kalau gue ada salah. Gue tuh suka yang kayak ternyata di saat inilah saat kita untuk meminta maaf sama orang-orang yang pernah kita buat salah maupun sengaja atau tidak ya. Jadi untuk pembersihan diri kita aja, dan buat gue itu bahagia banget sih. Oh. Bisa ketemu kayak gitu dan dikasih kesempatan untuk kita minta maaf kan, karena kalau nggak salah dosa yang paling berat itu katanya kalau orang nggak maafin kita ya. Oh, maksudnya ketika bermusuhan sama orang lain, setelah itu 3 hari tidak bertutur kata satu sama lain, diam-diaman aja, itu dosa besar. Kita maksudnya kayak gitu. Sampai katanya kalau kita sampai meninggal pun kalau ada orang yang nggak maafin kita atas kesalahan kita, katanya itu dosanya berat. Apa sih namanya? Ya apa itu dosa apa namanya? Gue nggak tahu. Pokoknya ya gue pernah denger ada orang ngomong kayak gitu. Intinya dosa, zolim maksudnya. Menyakiti hati orang lain, tapi tidak. Tapi dia nggak maafin tuh katanya itu berat banget loh buat kita. Ya intinya sih memang tidak dimaafkan lah sama orang tersebut. Intinya adalah tidak dimaafin aja. Jadi makanya buat gue pada saat Idul Fitri gitu, maaf-maafan itu gue manfaatin sebaik-baiknya untuk minta maaf. Gue seneng banget kayak gitu. Makanya pada saat itu lu paling seneng karena lu bisa minta maaf sama bini lu. Iya, bini gue yang harusnya minta maaf juga dong. Sama semua orang, terus gue ketemu kakak gue, terus mukanya semua pada cerah gitu. Masya Allah. Kakak lu cewek apa cowok sih? Cowok. Oh cowok ya. Oh mualaf juga. Kakak lu mualaf
tahun? Wah, gua lupa. Udah lama? Udah lama banget, tahun 2000-an. Oh, tahun 2000-an ya? 2000-an awal. Lu pernah nanya nggak sama dia, kenapa Kak lu mu'alaf Kak gitu? Enggak. Karena memang keluarga lu gini ya, maksudnya saling jadi toleransinya tinggi banget ya? Enggak, kita tuh di keluarga nggak ada yang pengen cari tahu kenapa sih lu begini, kenapa sih lu begini. Nggak ada, udah ya udah. Selagi itu pilihan lu bahagia, lu jalankan agama itu dengan baik ya, no problem. Oke, waktu Idul Fitri, waktu kurban. Nah, ada pengalaman menarik nggak waktu kurban? kalau kurban gue selalu semua serahin ke istri gue, karena beli kurbannya apa segala macam biar dia yang atur ya. Terus abis itu dikirim ke rumah lenteng ya, di rumah lenteng baru di. Pernah coba motong nggak? Nggak berani. Bro, itu pahalanya gede loh. Iya, gue tahu cuma. Nah, kayak kemarin kan gue liat kurban tuh, orang yang potong kurban tuh, wih, jago banget loh. Yang cuma pisau nempel doang, seret langsung copot tuh. Tajam loh ini. Itu maksud gue kayak nggak. Ternyata kata dia itu juga nggak bisa sembarang kan. Kalau misalkan cara motongnya salah itu bisa nyiksa. Ya usahakan memang kata para ustadz kita usahakan memang sekali apa namanya sabetan ya, sekali sabetan apa? Iya sekali tarik gitu kan. Tapi memang itu bagi yang ahli sih oke. Kalau bagi kita yang baru belajar ini sih nggak apa-apa Sel, maksudnya harus belajarnya sama siapa mas, sama makhluk hidupnya kan nggak mungkin. Enggak, kalau ada daminya boleh, gimana kan keras-kerasnya pakai dami kita belajar bisa. Enggak, itu ada. Jadi gini, ada beberapa kalau kita ke tempat pemotongan kurban, itu dia misal kambing ya atau domba, itu dia ambil pisau yang bukan pisau tajam dulu. Jadi pisaunya tuh kayak apa sih tuh? Panjang gitu, dia bukan pisau tajam. Jadi tumpul. Ya, dia untuk ngenajemin apa namanya itu? Yang untuk najemin buat asah, pisau asahnya itu. Kan dia nggak tajam. Dia bentuknya petak gitu kan. Tapi kecil. Nah, nanti diajarin kita, Mas Marcel nanti potongnya kayak gini ya. Dari sini ke bawah, nanti balik lagi ke sini ditekan dikit gitu. Dari situ nanti lo coba dulu. Oh, gini gerakannya gitu. Nanti lo coba. Memang waktu coba nggak semudah yang dibayangkan dan dipelajari, tapi itulah salah satu hikmah yang gue tahu adalah bagaimana kita kadang-kadang kalau udah beli kurban tuh ada rasa memiliki kan. Ini udah kurban punya gue nih, habis itu gue potong gitu kan. Nah itu insya Allah itu untuk bahasanya kita kurban itu karena ini bentuk takwa kita kepada Allah Ta'ala gitu sih. Coba deh sekali-kali nanti ya tahun depan ya. Ya boleh. Ya, gue mau belajar megang ininya dulu sih. Boleh bisa kok. Apa? Oh iya, adiknya dia yang motor. Itu pahalanya gede itu. Nanti boleh sekali-sekali. Nanti kalau mau nanti kita ke tempat bareng-bareng deh. Boleh. Jadi kurban, Idul Fitri, terus umroh udah pernah? Insya Allah tahun ini. Masya Allah. Umroh itu juga masuk dalam salah satu list lo ya? List doa lo. Jadi gue juga sekarang tuh lagi apa sih namanya? Belajar sedekah subuh. Masya sama Allah. Sholat apa namanya, Seng? Qobliyah subuh? Oh, tahajud. Masya Allah. Gue lagi belajar itu dan masuknya adalah, nah terus juga gue dikasih tau kan sama temen gue, minta apapun sama Allah yang sampai nggak masuk akal. Kayak udah gue minta, ya Allah saya minta duit 25M. Buat saya bangun rumah, sama buat saya umroh tahun ini, buat ajak mama, istri saya, anak saya jalan-jalan. Udah gue minta yang... Iya nggak apa-apa. Dan gue minta kayak anak kecil lagi, jadi kayak... Nggak apa-apa. Minta duit 25M dong. Nggak apa-apa, itu kayak lo ngobrol, nggak apa-apa. Jangan ya Allah, udah lama gue syuting, kalau nggak endorse dong masuk. Gue mintanya doanya gitu, kayak anak kecil gitu. Ya, jadi ini gitu, katanya biar. Jadi kan kalau kata temen gue tuh begini, lu anggap aja Allah itu kayak bapak lu, jadi lu harus baik-baikin dia, apa segala macem, ngomongnya harus manja supaya dikasih gitu loh, kayak Kinan. Papa, aku mau ini. Nah, jadi kan kalau kalau Kinannya baik-baikin lu kan pasti lu beliin kan buat anak. By the way Kinan anak gue gitu. Iya. Berapa anak? Baru satu. Kinan. Umurnya berapa? Juli besok tanggal 10/4. Oh, nanti anak kedua kiri. Ini Kinan kan? Enggak dong. Jokes saya udah masuk ya. Sesuai umur ya. Nanti ada fasenya lu. Ya. Gue udah mulai. Udah mulai. Jadi oke. Tapi by the way itu bagus loh. Maksudnya ketika kita berdoa dan seakan-akan kita berdialog sama Allah ya, seakan-akan ya, maksudnya kita kan menganggap Allah lagi dengar apa yang kita doakan, kita bicarakan, itu insya Allah
nggak tahu ya, sepengalaman gue itu lebih menarik dan lebih khusyuk insya Allah. Artinya mungkin nanti ada satu titik lah, ada satu titik atau ada satu fase atau momen di mana lo nanti ketika berdoa, lo seperti itu doanya, lo nggak sadar lo meneteskan air mata. Jangan-jangan udah pernah lagi? Pernah sih, tapi doa yang sebelum, kayak gue sebelum tidur aja gitu, gue suka yang, ya Allah saya ini ada masalah ini misalnya gitu ya? Iya, ya Allah, inilah saya datang lagi nih ya Allah, minta tolong lagi sama Engkau. Saya lagi ada masalah begini. Terus tetap aja minta tolong disembuhin apa, terima kasih telah memberikan kesehatan, apa segala macam. Kalau ada sakit minta tolong disembuhin. Ya tiba-tiba itu nangis aja. Pernah sih sekali itu. Iya. Sama gue tuh dikasih surat bacaan apa gitu sama temen gue pernah sekali nangis juga baca surat itu. Oh, lo baca artinya juga gitu maksudnya? Iya. Dia sampai di save ya, Masya Allah. Gue favoritin. Oh ini ya, intinya sih memohon kepada Allah dan apapun yang kita minta itu kita minta kepada Allah gitu ya. Iya betul. Masya Allah sih. Menjauhkan dari kesulitan, terus sama doa ini yang kadang-kadang selalu gue. Lo baca tiap hari? Nggak tiap hari sih ya, kalau ada pas lagi, yang penting tiap sholat Jumat gue baca itu sekarang. Doa pengampunan lah, minta ampun. Dalam lu. Ini dalam nih si Marcel nih. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzolimi diriku sendiri dengan banyak kezoliman. Tidak ada seorang pun yang mampu mengampuni dosa selain Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan dari sisimu. Sungguh Engkau Maha Pengampun lagi penyayang. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dalam sahihnya. Wah, lo tiap hari nih lo baca, bro? Gue hampir sering. Setiap sholat Jumat pasti, tapi gitu ya? Kadang-kadang kalau misalkan ini masih jarang sih kalau tiap harinya. Tapi kalau setiap sholat Jumat itu gue pasti. Tapi ketika lo baca itu memang lo membiasakan untuk baca artinya juga biar paham gitu ya? Gue baca itunya dulu yang atasnya terbata-bata, abis itu artinya gue baca lagi. Masya Allah ya. Tapi gue ngelihat lo ini sih, bagaimana lo punya, itu banyak yang lo lakuin mungkin nggak, dulu gue nggak ngelakuin. Kayak misal lo doa sama Allah, dulu kalau gue doa sama Allah tuh hanya doa sebatas, bukan formalitas, kayak doa Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah tolong sembuhkan ini, ya Allah tolong permudah ini, ya Allah. Jadi kayak ngomongnya tuh datar gitu loh. Nah akhirnya gue ketemu sama salah seorang ustadz dan menyampaikan, kamu ketika mau menyampaikan sesuatu kepada Allah, anggap Allah tuh benar-benar dengar kamu loh. Terus anggap kamu tuh yang nggak mungkin menurut kamu itu pasti bisa dikabulkan sama Allah. Loh, ini yang ciptain semua siapa? Iya benar. Ini Allah yang ciptain. Ini Rob kamu. Sesuatu hal yang kadang-kadang tidak mungkin, tapi kita minta asal tidak melanggar syariat ya, Sel ya. Itu minta aja gitu loh. Dan mintalah seakan-akan kamu benar-benar berada di depannya gitu. Wah itu ya kayak tadi kalau lu kan coba menganalogikan kayak misal gue kalau misal minta sama orang tua kita kan kita baik-baikin dulu. Harus kita manja-manja gitu. Iya, dan bahkan memang kalau misal dalam berdoa kan memang kita kan memuji Allah dulu gitu kan. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Terus kita bersolat kepada Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad gitu kan. Terus ada doa yang menzolimi juga itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin gitu kan. Habis itu kita berdoa. Itu insya Allah bagaimana pujian kita kepada Allah, kita muji Allah. Habis itu ya Allah, aku punya kekurangan ini, aku punya kesalahan ini, maafkan aku ya Allah aku telah menzolimi diriku sendiri. Maksudnya menzolimi diriku sendiri itu lebih ke poin, kita kan banyak kesalahan bro. Iya betul. Ya, yang sadar maupun mau sengaja pun tidak sengaja, zolim kita sama diri kita sendiri. Sedangkan mungkin ruh kita sendiri sebenarnya nggak mau melakukan hal tersebut gitu kan. Dalam nih Marcel, Masya Allah. Itu gue masih tahap belajar. Iya. Itu maksudnya lo belajar aja, Sel. Maksud gue nih, lo belajar aja tapi lo kalau misal gue sendiri, gue meyakini orang yang belajar itu memang pelan-pelan aja belajarnya. Setidaknya setiap hari lo belajar terus, konsisten belajarnya. Nggak usah langsung lo tiba-tiba misalnya kajian dalam satu hari dari subuh sampai isya lo kajian terus gitu. Nggak kayak gitu. Tapi lo misalnya seminggu sekali lo datang ke kajian atau lo belajar dari YouTube misalnya gitu kan. Setidaknya dengar kajian, dengar ceramah. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Terus lo
Kalau gue di TikTok tuh, TikTok lagi. Tapi kan ada yang manfaatnya ya. Iya Ada sih, ada manfaatnya. Gue tuh suka dengar Ustadz Dasat Latif tuh Iya, yang Makassar. Dasat Latif. Gue Lucu ngecek video-video dia tuh lucu banget itu. Biasanya seru ya. Maksud gue kalau ngajarin agamanya begitu tuh enak banget gitu. Gue nge-save video-video dia. Lu udah pernah ketemu belum? Sama Ustadz Dasat? Nanti insya Allah. Sakit ya kemarin ya? Katanya waktu itu pernah sakit. Gue nggak tahu, gue takut salah. Oh, yang ke Singapura? Iya, katanya waktu itu pernah sakit. Oh, iya, Gua nggak tahu iya. bener atau enggak. Gue denger berita aja, jadi gue... Enggak, tapi kan dari postingan beliau juga kan? Oh, lo lihat dari TikTok? Oh iya, dari TikTok, iya. Jadi gue takut salah juga. Terus lo selain lihat Ustadz Dasat? Ustadz Dasat, terus Ustadz yang selalu ngajarin hidup sehat tuh siapa ya? Zaidul Akbar? Bukan? Hidup sehat siapa ya? Ustadz Zaidul Akbar kayaknya. Aduh, ini kita lihat. Gue selalu save-in, tapi paling banyak Ustadz Dasat Latif sih buat gue. Karena buat gue dia paling seru. Paling bisa masuk lo nya ya? Iya, ini dia. Iya, Ustadz Zaidul Akbar. Iya, ini. Kenapa lo tertarik sama Ustadz Zaidul? Maksudnya kalau Ustadz Dasat kan sering memberikan ya ilmu-ilmu agama, tapi diselingi dengan humor-humornya beliau gitu ya. Kalau Ustadz Zaidul kenapa? Ini kan berhubungan sama kesehatan biasanya. Karena kesehatan. Karena gue tuh lagi belajar untuk hidup sehat. Gue aja sekarang lagi ngekat gula. Gue udah nggak minum minuman botol kaleng gitu. Udah jarang banget. Soda gitu nggak udah? Udah nggak. Berapa lama? Jarang banget. Oke, udah berapa lama itu? Udah berapa lama kita ya ngekat gula ya? Dari awal nikah. Oh ya? Dari awal nikah? Jadi gue memang lagi belajar pola hidup sehat aja. Terus ada nggak yang lo ikutin dari Ustadz Zaidul Akbar, Dr. Zaidul Akbar? Banyak yang kayak soal sarapan pagi, terus abis itu air hujan, katanya air hujan itu bagus lah apa segala macam kayak gitu. Hujan pernah mandi hujan? Pernah lah waktu gue kecil. Enggak, maksudnya bisa dengar ini kan? Enggak. Cuma maksudnya jangan takut sama hujan. Oh, jangan takut sama hujan. Iya. Karena kita kan kalau bilang kena gerimis nanti sakit gitu. Iya. Sedangkan beliau bilang enggak kok, malah ada keberkahan di situ. Lo juga sehat. Jadi langsung berpikir waktu kecil kan gue perasaan mandi hujan aman-aman aja gitu. Aman-aman aja. Kok sekarang pemberitaannya beda gitu ya? Iya, kalau waktu kecil habis mandi hujan, mandi air panas, habis itu minum makan mie instan. Wah, itu enak banget. Mie instan banget keluar tuh. Iya kan? Iya. Telurnya 2 nggak? Telurnya enggak, 1. Oh, 1. Tapi cabai rawit yang banyak. Cabai rawit banyak. Sel, ini kalau misalnya yang video lo tuh ya, yang diajarin sama istri yang Al-Kafirun ya, itu gue pengen tahu deh proses diajarinnya itu dari benar-benar belajar Quran itu benar-benar bini lo yang ngajarin pertama ya? Atau gimana, Sel? Semua yang ngajarin gue itu adalah istri gue. Dari gue cara-cara sholat, apa segala macam, terus sama dibantu sama omnya Nabila juga, si Ustadz Reza. Dari itu om? Oh, Masya Allah. Gue dibeliin sama dia buku panduan sholat yang warna biru itu, lo tahu kan? Iya, tahu. Itu jadi gue belajar sholat dari situ. Biru apa ungu sih? Biru deh kayaknya. Biru ya, oke. Sampai gue nanya, gue pertama kali sholat tuh, gue nanya kan, boleh nggak sholat itu sambil baca buku cara sholat ya? Katanya ada yang bilang sih boleh. Udah jadi gue kayak, Allah, gue sambil baca, sambil belajar lah ya. Sambil belajar. Terus gitu, itu semua dari istri gue sampai surat-surat pendek, semua istri gue yang ngajarin. Surat pendek pertama diajarin itu Al-Ikhlas. Habis itu pelan-pelan surat Inna atau Inna? Iya, Inna a'tainakal kautsar. Habis itu Anas. Habis itu Al-Ikhlas. Al-Falaq. Habis Al-Falaq nih malah sekarang baru. Oh, Al-Falaq malah sekarang. Malah Al-Kafirun. Sama banyak juga yang dia tuh, kita tuh suka setoran bacaan gitu. Jadi setiap malam dia tuh selalu baca doa sebelum tidur untuk gua dan anak gua. Oh, Masya Allah. Intinya sih lebih ke anak gua, belajar ajarin anak gua untuk sholat. Nah, cuma bukan sholat, untuk baca-bacaan doa aja. Oke, biar hafal jadi ngikut. Oh, jadi gini, bini lo ngajarin anak lo untuk bacaan doa ini. Terus lo dengar. Ada gua juga. Jadi lo keikut juga. Gantian kamu gitu. Jadi gua ngikutin. Gantian Kinan, ayo gantian kamu. Jadi gua ngikutin. Jadi gua tiap malam pun belajar setoran surat pendek sama dia. Lucu banget sih. Sekarang lagi Falak sama apa sih? Al-Falaq. Iya,
Iya, Al-Falaq yang dia belum hafal-hafal sebenarnya dari awal tapi belum hafal. Iya. Cuma Al-Falaq tuh Kenapa? susah karena ada Qalqalah. Iya, itunya gue masih nggak. Qul a'udzu birabbil falaq. Min Yang syarrin ma khalaq. ma khalaqa. Iya, itu Ya, itunya maksudnya tuh. Iya. qalqalahnya. Iya, iya, itu itunya. Oh. Terus apa ada omongan yang gue nggak bisa ngomong. Apa contohnya yang bisa? Min Hurufnya syarri ma maksudnya? khalaq. Iya. Makhrajul huruf? Kayak khosikin hizahasatnya tuh gue masih yang Nggak susah apa-apa sih di tapi gua gitu loh. cuman ini santri-santri loh nih. Ini yang kameramen. Ini dari Gontor. Ini Stiba ya. Stiba bahasa Arab bisa, ngaji bisa. Jadi gimana Ustadz kalau misalnya kalau misalnya belum makhrajul hurufnya belum begitu benar, dibenerin dulu atau lanjut aja? Sambil lanjut, sambil dibenerin. Sambil dibenerin. Dilanjutkan. Oh, jadi tetap lanjut aja dengan surat maksudnya surat selanjutnya, Iya. benar ya? Tapi makhrajul hurufnya terus dibenarkan. Kira-kira cara benerin makhrajul huruf itu gimana? Ada metode nggak? Yang paling bener ya harus harus ada Guru ya? gurunya langsung, bisa langsung yang Oh. karena biar tahu di mana keluar hurufnya. Karena kan makhraj huruf tergantung di mana keluar suaranya kan. Iya. Nah biar tahu juga nanti yang bacanya. Iya. Kayaknya perlu ada guru yang kalau Marcel digalakin apa enggak nih kalau Kebetulan adekku juga. Adeknya dia? Ngaji juga. Jadi Oh, alah. Rencananya sih gitu nanti mau belajar apa belajar ikro ya? Hah? Iya, belajar Iqra. Iya itu. dia metodenya apa ya? Rencananya itu. Apa tempur apa gitu. Tempur. Nggak ngerti tuh Hah? kayak. Sekarang kayak ada metode-metode. Iya, ada beberapa metode ya. Tapi nggak apa-apa, terusin aja. Dan tadi seperti yang gue sampein di awal bahwa memang ketika kita baca Quran, ya gitu ya, baca Quran itu kan dapat pahala kita, udah pasti otomatis insya Allah ya. Nah ketika lo terbata-bata juga, lo dapat pahala juga gitu. Coba deh, gue pengen denger yang, ini bukan benar salahnya. Balik lagi, ini bukan benar salah, dan tidak ada ya, nggak ada boleh ya, karena semua orang belajar pasti salah. Kita aja yang udah belajar mungkin dari kecil, kita juga mungkin kemungkinan salah juga ada gitu ya. Apa surat yang paling lo suka, Sel, yang udah pernah diajarin? Kalau gua tetap surat yang paling gua suka itu Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, oke. Al-Ikhlas. Coba, boleh deh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Kul Allahu ahad. Allahu somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Itu doa. Masya Allah. Sama waktu itu temen gue pernah. Karena kan waktu gue awal-awal, gue cuma bisa itu doang kan. Jadi setiap rakaat tuh gue bacanya cuma Nggak apa-apa. itu. Nah nggak katanya apa-apa. itu artinya bagus banget. Ya. Katanya. Iya. Semakin sering bacain itu malah bagus katanya. Oke. Iya. Karena itu surat yang bagaimana kita mengesahkan Allah ya Ustaz ya. Jadi memang terus semangat Sel ya untuk belajar Quran, karena memang bagaimanapun juga ini kitab suci kita ya, kitab suci umat Islam itu Quran, dan banyak hal yang nanti kita bisa dapatkan di Quran pasti gitu ya. Apalagi kalau gua lihat lo juga semangat untuk baca artinya. Coba deh sekali ketika baca Quran nanti, walaupun terbata-bata gitu ya, nanti udah belajar makin dalam, itu nanti baca artinya. Nanti lo bakal nemuin, wah kok kayak gini ya, Masya Allah ya, ternyata ini ya, ternyata itu gitu. Ada banyak keajaiban yang lo akan dapatkan sih, Insya Allah. Ya. Amin. Semangat ya bro ya. Amin. Pasti. Nah ini Sel, mungkin pengen tahu juga ya, Marcel nih sekarang, lo dari tahun berapa di dunia entertainment? Gua entertainment itu 2004. 2004. Ya, 2004. Sama kita berarti ya, gue 2004 juga gue. 2004. Terus awal pertama kali lo apa, main sinetron langsung? Gua pertama kali, gue main sinetron itu namanya Buku Harian Naila. Buku Harian Naila. Sama Chelsea, sama Glenn. Cinemark ya? Cinemark. Oh oke. Berapa lama? Itu cuma 15 episode, itu spesial Natal kalau nggak salah. Oh oke. Iya. Oke. Itu adalah judul pertama gue. Judul pertama. Kenapa lo tertarik main di dunia entertainment? Nggak tahu, waktu itu jadi gini, gue itu nggak ada niat sebenarnya terjun ke entertain ya. Cuma
tiba-tiba gue lagi jalan keluarga di Pondok Indah, tiba-tiba ada manajer gue ketemu, gue ditawarin mau nggak syuting. Oh itu pertama kali lu ketemu manajer? Iya. Oke, terus? Manajer gue Reza, ya mau nggak syuting? Gue bilang, awalnya sih nggak mau, cuma Umur berapa waktu itu lu? Masih 13, 14. SMP ya berarti Iya, ya? masih SMP. Nanti udah ditawarin, akhirnya oke. Oh langsung Gue bilang oke? memberanikan diri setelah banyak tawaran dari dia, akhirnya gue memberanikan diri untuk yaudah yuk coba. Langsung syuting tuh? Langsung syuting itu Buka Renana. Pertama kali pengalaman lo casting apa, Sel? Itu Buka Renana. Enggak, maksudnya waktu pertama kali lo lihat kamera, itu di casting nggak sih? Nggak di casting, nggak langsung dapet? Di casting dulu kan? Dia deg-degan. Tapi gini, zaman dulu itu gue pernah ikut sanggar. Oh, sanggarnya ini? Bukan, ada sanggar di daerah dekat rumah gue. Gue pernah ikut sanggar itu di situ. Terus zaman Itu latihan acting segala macam gitu? Iya, Oke. betul. Terus sampai waktu abis itu ada temen gue punya info katanya, Sel mau nggak jadi model? Zaman dulu ada di Bulungan. Akhirnya coba aja jadi model. Datang ke Bulungan bayar 20.000, cuma diajarin jalan model lo, ternyata gue udah tipu. Serius? Iya. Nah, tapi dari link orang situ, gue waktu itu disuruh casting di Potlot. Potlotnya slang? Di daerah Potlot, tapi bukan Potlot slang ya. Ada PH di daerah Potlot. Gue casting di situ dan gue keterima jadi anak company. Anak company ya cocok ya. Cuma dapat 3 episode. Nah, itu pertama kali gue syuting tuh ternyata itu dan susah banget syuting. Kenapa? Susah syuting tuh kenapa maksudnya? Syuting itu nggak gampang, nggak seperti apa yang orang-orang lihat, cuma acting doang begini ya. Nggak segampang itu bro. Acting harus punya rasa bro. Lu nggak bisa bohongin orang kalau cuma gitu, nggak bisa. Iya, oke. Acting itu susah. Paling berat tuh acting. Malah Asrada aja kadang-kadang kan disuruh main kan. Astrada? Iya, Asrada. Iya. Kadang-kadang kalau misalkan kekurangan ekstra atau apa, kadang-kadang dia disuruh main. Emang pernah? Gue nggak Pernah, banyak kok. Tapi Asrada aja disuruh acting, nggak bisa acting. Oh iya, Ya, asisten sutradara, maksud gue jadi syuting nggak gampang loh, acting tuh nggak gampang. Iya. Akhirnya lo memang terjun, lo mau main atau masuk dunia entertainment atau syuting itu, kalau gue dulu memang karena cari duit. Ya. Memang Gue juga sebenarnya itu sih. Oh emang itu? Karena ngerasain duit 15 episode itu. Oh. Wih lumayan ya 15 episode ya. Oke, bayaran pertama berapa? Gua itu waktu itu gua lupa tuh Buka Renana kayak 750 apa. Tapi untuk anak SMP. Iya, untuk anak SMP dikali 15 episode. Dikali 15 episode tuh gede loh. Iya. Jadi buat gua kayak oke gitu. Jadi ya pasti karena itu. Oke, itu pertama. Dan sebelumnya kan gue memang karena pernah coba-coba sanggar kayak gitu, jadi gue memang suka acting. Dan zaman dulu tuh gue ngefans banget sama Ari Wibowo. Ah serius? Iya, gue ngefans banget sama Ari Wibowo, nggak tahu waktu gue kecil. Kalau aktor Indonesia itu Ari Wibowo, aktor luar itu Leonardo DiCaprio. Oke, kenapa lu kalau Ari Wibowo kenapa? Karena actingnya apa karena dia juga bisa bela diri kah atau kenapa? Mungkin karena waktu dulu di rumah pada nontonin dia. Waktu zaman-zaman dulu ada yang dia gondrong naik motor sama Surya Saputra. Iya. Aduh, apa ya? Oh, ini Gen Z semua nih. Iya, ini Gen Z semua pasti ada yang tahu. Terus habis itu gue nonton Misteri Gunung Merapi, tau Mak Lampir. Emang ada Ari Wibowo? Di TPI. Bukan, maksud gue nontonannya kan itu, zaman itu. Tapi yang buat gue ngefans banget ya Ari Wibowo. Cuma kan tontonan zaman dulu kan yang kita bener-bener kayak malam kita ngumpul di ruang tamu nonton sinetron gitu ya. Nah, satu keluarga ngefansnya sama Ari Wibowo. Ari Wibowo ya? Aduh iya sama Surya Saputra. Tersanjung tuh Primus ya? Tersanjung. Ari Wibowo dong yang sama Lulu Tobing. Oh iya, astagfirullahaladzim. Kan iya kan? Tersanjung Ari Wibowo sama Lulu Tobing. Iya kan, tapi awalnya Ari Wibowo, abis itu diganti ya. Iya, sinetron lama ya. Iya, gue juga inget banget gue pertama kali syuting, gue bersama Primus pertama kali syuting tuh di kampus UI. Gue inget banget. Waktu ketemu dia gue langsung, ini kan yang gue nonton mama gue nih. Lo ada perasaan gitu gak sih waktu ketemu Primus sih? Saat ini yang gue nonton main nyokap gue nih, gue sekarang main sama dia, gue bilang gitu. Iya, banyak kayak pas gue pertama kali syuting film juga, akhirnya gue syuting film ada orang yang bayar buat nonton gue tuh, gue kayak bangga banget loh, bangga banget. Wah, keren banget. Lo film pertama apa sih? Kenapa? Film pertama apa? Film pertama itu Lawang Sewu.
Oh, Lawang Sewu. MD ya? MD. MD ya? Waktu itu sama siapa aja Lawang Sewu? Gua, Talita. Talita Latif. Iya, Talita Latif, Melvin. Melvin. Terus Gustaf siapa? Gue lupa. Terus ceweknya kayaknya ini deh yang jadi setan kayaknya. Gue lupa pemain cewek. Lawang Sewu ya pokoknya ya? Ya pokoknya itulah. Itulah. Tahun berapa itu? Tahun 2006, 2007. 2007? Iya. Dikasih tahu tadi 2007. 2007 berarti ya benar. Lawang Sewu. Siapa pemainnya, Cak? Salvita De Corte. Ada Salvita juga. Terus? Nuri Maulida. Nuri Maulida maksud gua. Nuri Maulida Gua lupa banget. Satu sinetron sama gue di Cinta Fitri juga, Nuri Maulida. Itu sinetron waktu itu berapa lama tuh syuting lo? Gua 45 hari waktu dulu syuting film tuh. 45 hari ya, masih lama-lama ya. Sekarang berapa sih kalau misal syuting film tuh bisa berapa lama sih? Sekarang kalau horor sih minimal 16 hari ya. 16 hari? Bisa tapi tuh? Kan bisa dong. Kalau zaman dulu kan lama gara-gara ada menurut gua belum terlalu canggih. Semuanya. Terus persiapannya juga enggak semata. Ada readingnya dulu gitu ya. Kalau sekarang masih ada reading gitu nggak sih? Oh ada. Tetap ada kan? Tetap ada. Jadi kalau menurut gue sekarang kenapa bisa cepet karena persiapannya juga mateng. Iya sih, iya. Oke, hal apa yang paling lo berkesan selama sampai saat ini ya? Karena kan lo masih berkarir nih di dunia entertainment ya. Itu hal apa yang paling berkesan selama perjalanan hidup lo di dunia entertainment, Sel? Gua itu suka ini karena gue bisa kenal banyak orang. Oke, iya. Itu yang sangat berkesan buat gue dan karena gue juga sudah dari tahun 2004 syuting. Gue mau syuting di judul manapun, di PH manapun, pasti ada kru yang pernah syuting sama gue. Oh, karena udah lama banget ya? Karena sudah lama, jadi makanya buat gue yang sangat berkesan itu adalah gue kenal banyak orang. Oh, Masya Allah, iya. Itu sih yang buat gue seneng banget juga. Sama ya nggak lepas juga dari Iya. dari schedule-nya. Schedule ya. Semua tuh ada waktunya ya. Semua ada schedule. Ada waktunya. Kalau budget sih gampang. Yang penting schedule. Karya lo yang paling menurut lo, ini karya gue yang the best deh sampai saat ini gitu apa? Buat gue semua karya itu bagus. Oke. Ya, tapi kan ada dong yang berkesan banget lo main itu gitu. Kalau dibilang berkesan banget itu, jadi gini. Buat gue yang paling ada tantangan aja ya. Yang paling ada tantangan itu adalah gue syuting Hadijah Khalifah karena gue mainin 2 peran. Satu peran Hadijah Khalifah. Iya. Itu di mana tuh? Di Indosiar Multivision. Oke. 2011. Itu gue mainin peran kembar. Oh, peran kembar yang gitu. Satu Raihan, yang satu Karma. Itu tayangan Ramadan. Oh, oke. 30 hari, 30 episode berarti? Oke. Dan akhirnya karena ratingnya bagus lanjut jadi 120 episode. Nah itu gue kenapa gue suka itu bisa gue bilang itu karena gue mainin dua peran itu loh, yang satu baik yang satu jahat. Dapat dua bayaran nggak kayak gitu? Salah nego. Cuma satu negonya satu per episode bukan per karakter. Mainnya per episode ya, bukan per karakter ya. Tapi emang susah sih. Karena dan abis itu gue harus langsung cepet switchnya dari yang peran baik langsung switch ke jahat. Abis itu switch yang karmanya jahat. Oh, Rehannya baik. Rehannya baik. Itu yang jadi langsung switchnya itu. Sebenarnya bukan 2 peran sih. 1 orang tapi nyamar. Kadang jadi baik, kadang jadi jahat. Jadi nyamar. Nyamarnya itu gue selalu bilang kalau gue ini punya kembaran. Oh, iya. Nggak bisa nego tuh bro, susah. Iya. Tapi mainin karakter kalau yang lagi jadi baik, gue harus yang baik banget gitu ya. Yang jahat ya jahat banget. Nah, tapi yang real aslinya tuh sebenarnya jahat. Tapi kalau lo nyaman lebih protagonis apa antagonis? Kalau gue lebih suka peran jahat. Kenapa? Lebih tertantang aja gitu. Oh, bukan lebih jati diri lo gitu? Enggak. Gue suka yang sesuatu yang bisa gue mainkan. Oke. Kalau yang peran baik ya cuma standar aja yang kayak udah kamu jangan sedih. Itu buat gue tuh standar banget. Oke. Itu kayak kalau nggak ada tantangan gitu. Iya. Kalau jahat lu harus tantangan, lu harus bisa. Ada jahat yang kesannya baik gitu ya. Ada jahat yang meledak-ledak. Jahat yang pokoknya peran jahat yang gue suka banget tuh adalah Joker, Heath Ledger. Oh. Itu jahatnya tuh keren banget. Nah, maksud gue tuh itu lebih ke psycho kali ya. Begitu. Nah, jadi jahat itu bisa sampai kayak begitu dan itu
susah banget loh bisa kayak gitu. Jadi iya. kalau main peran Batman itu gampang, peran Joker tuh susah. Nah makanya buat gua peran jahat itu lebih menantang daripada peran baik. Oke, Leonardo DiCaprio itu kenapa lo suka dia? Gua suka sama dia itu gara-gara dia main Catch Me If You Can. Oke, itu keren sih. Itu buat gua. Iya. Gila nih Leonardo akhirnya gua mau jadi aktor hebat. Blood Diamond pernah nonton nggak? Blood Diamond gua Itu nonton. keren banget juga sih. Leonardo juga gitu kan? Leonardo juga itu sama keren si banget. Solomon siapa? Kok Solomon? Namanya susah tuh yang orang satunya lagi. Oh, yang di Blood Diamond? Iya di Blood Diamond yang di Zoom Iya. siapa gitu yang. Itu tapi Mainnya juga keren banget sih. Sel, lo selain di dunia entertainment, sekarang lagi ada yang lo kerjain juga nggak? Gua itu punya pabrik bakso. Ada brand ya? Ada bakso salsa. Salsa? Ya. Nari terus dong? Iya nari terus. Makanya jadi pas masuk mulut saking enaknya mulutnya goyang terus gitu. Ya. Serius dari berapa Iya, lama? Betul. Itu bakso salsa itu dari 2011. 2011 pertama kali. Udah lama dong? Udah lama. Jadi itu gue berdua sama kakak gue join. Oke. Gue cuma jadi silent investor aja di situ untuk awalnya. Untuk awalnya? Sekarang gue baru belajar untuk terjun megang. Masya Allah, ya keren. Dari tahun berapa lo mulai belajar untuk megang? Baru tahun kemarin. Setahun lah, gue masih belajar. 2024 ini berarti ya? 2023. 2023? Akhir? Awal 2023. Awal 2003? Pelan-pelan gue masih belajar. Oke. Ini tadi kita ngobrol-ngobrol sama Marcel juga, sama istrinya Marcel juga ya, Nabila ya. Maksudnya cukup boros ya, Sel ya? Cukup boros, sangat. Cukup apa sangat? Sangat Ya? Sangat boros gitu ya. Jadi banyak pengeluaran-pengeluaran yang luar biasa. Kalau misal istrinya bilang, kok uang masuk tiba-tiba kemana nih uangnya gitu ya? Betul. Kenapa Sel bisa berubah ketika nikah? Maksudnya selain memang Nabila memang pintar dalam mengelola keuangan, tapi selain itu apa Sel yang membuat lo? Gini loh, sepintar-pintar orang mengelola keuangan, misalnya istri kita, tetap uang itu kan dipegang kita sebenarnya. Awalnya kan transfer ke rekening kita kan? Iya. Emang lo langsung transfer ke rekening Nabila? Enggak Kan? Iya. Nah ini pegang sepintar-pintar istri kita kan pasti kita bisa, enggak gue pengen ini, gue pengen itu. Apa yang membuat lo stop tuh apa? Nggak boros kayak dulu lagi misalnya apa tuh? Mungkin gue udah puas kali ya belanja. Oh gitu? Emang lo suka belanja apa sih kalau misalnya? Sepatu? Kita kan laki tuh udah nggak bisa lihat sepatu. Biarpun sampai sekarang nih kalau pergi kemana, datang aja dulu ke toko sepatu, lihat-lihat aja dulu gitu. Udah emang itu kayak gitu gitu ya? Itu udah seneng banget buat gue sekarang. Serius? Iya. Oh sekarang hanya ngeliat doang? Lihat. Terus lihat bini lo, bilang cuma gini? Ya gitu. Nah, kenapa gue mau irit juga karena jadi selama ini memang gue nyari yang pasangan yang bisa kontrol gue. Oh. Dan alhamdulillah gue dipertemukanlah sama istri gue. Jadi pas dia ngajarin gue soal keuangan, gue cuma bilang, lu yang gue cari selama ini. Serius? Iya, dari situ langsung gue niat banget nggak ngejar-ngejar dia. Karena selama ini kan memang gue nggak bisa pegang uang gitu loh. Jadi gue cari pasangan tuh yang bisa pegang uang. Oke. Jadi pas gue ketemu dia, ini dia nih, jodoh gue nih. Ini dia nih jodoh gue. Ini dia yang gue cari-cari selama ini. Tapi selama akhirnya lo nikah, setelah lo nikah, gimana tuh lo cara ngatur pola keuangan di keluarga tuh gimana? Semua hasil syuting apa segala macam gue transfer ke dia yang ngurus. Jadi sebenarnya gini, sebenarnya atas nama gue, tapi kartunya dia yang pegang. Oh. Jadi gue nggak bisa belanja. Iya sih, salah satu nyetop ya. Nyetop belanja sih gitu ya. Tapi pakai mobile banking kan bisa QRIS gitu-gitu. Gue nggak pakai mobile banking. Gue pakai Klik BCA. Oh. Jadi nggak bisa main diem-dieman. Gampang transfer tuh nggak bisa. Oh. Jadi semua uang dia yang pegang, dia yang kelola, terus dia setiap bulan rembes ke gua. Nih saya pengeluaran bulan ini sekian. Nah, baru gua ambil Klik BCA, baru gua transfer tuh. Udah. Jadi kayak gitu. Biarpun duit masih ada di gua, tapi dikontrol sama dia. Oh. Kayak misalkan gua mau beli baju atau apa segala macam ya gua minta sama dia. Oh. Terkadang nih, saya ayo dong, kita mau lihat, aku mau cari celana apa segala macam. Kita jalan ke mall, tapi pas kira mau cari celana, udah yuk ntar aja, capek. Udah pulang, jadi nggak jadi belanja gitu loh. Atau nggak Nabila bilang, saya mau belanja, udah endorsean aja, gitu, nggak usah beli gitu. Lebih dapat yang gratisan gitu ya. Selalu jalan gitu kan ke mall kan ngajaknya anak kan. Nah anak itu kan kalau biasa kalau kita ke mall tuh sampai makan
anak diajak main, udah abis itu baru giliran gue yang belanja. Nah tapi giliran anak gue udah selesai main, dia tuh selalu pengen pulang. Jadi nggak jadi. Itulah kenapa gue gak pernah belanja lagi sekarang. Setiap kali sama anak gue dia udah bosen, ayo kita pulang. Oke. Nah gue tuh bisa belanja kalau gue lagi pergi ke mall tanpa ada dia. Dan terkadang kan karena duit dia yang pegang, jadi gue di depan kasir, berapa mbak? Oke, total misalnya 1 juta. Oke, bentar ya mbak, saya telepon istri saya dulu, soalnya duitnya di dia. Bukannya saya nggak punya duit, cuma dipegang. Sayang, transferin aku dari depan kasir. Itu 1 juta buruan. Oke. Pernah nggak kondisinya yang lo telepon bini lo tapi Nabila lagi ngapain jadi nggak angkat-angkat telepon, pernah nggak? Oh enggak, gue selalu bilang kalau gue lagi mau jalan kemana dan gue mau belanja, jadi lo siap-siap. Tapi yang pernah mendadak gue mau beli rujak nggak ada duit. Mau beli rujak 50.000 tuh nggak ada duit tuh kayak Iya tapi gimana lo transfer gitu? Iya, dia akhirnya dia transfer. Gue teleponin sampai diangkat baru dia transfer. Itu kenapa? Enggak. Lagi memang Sebenarnya tuh kita udah mau bagi-bagi. Jadi dia tuh punya 2 rekening. Yang Oke. satu rekening emang dia buat daily. oh petty cash gitu lah ya? Ya, yang emang kayak uang pabrik tuh dia yang ngelola, kita nggak nyentuh sama sekali. Aku nggak nyentuh sama sekali. Oh. Terus emang ada yang uangnya ini buat kayak tabungan segala macam lah. Ini ada atas nama dia juga. Tapi yang bisa ngakses tuh dia. Cuma aku yang pegang nih kayak kartunya segala macam. Jadi dia nggak bisa main tarik lah gitu. Iya sih. Godaannya besar soalnya. Karena udah pasti langsung gone. Iya. Bener kayak ada duit berapa habis duit berapa. Iya. Makanya kan dia tuh selalu bilang ke temen-temen gue nggak takut kalau Marcel dideketin sama cewek lain. Nggak ada duit. Gak ada duitnya, gitu. Iya gitu, gue nggak takut, gak ada duitnya. Mau gimana, lo mau ngapain? Kasian tuh gitu. cewek deketin Marcel. Tapi gini loh, ini penting ya buat teman-teman. Maksudnya kan kita di industri, ya gue juga pernah di industri itu ya, di industri sinetron, entertainment gitu ya. Marcel juga sampai saat ini masih di industri itu. Teman-teman semua yang memang masih di industri itu, memang kita harus berpikir bahwa kita harus ada basket selain basket, maksudnya keranjang revenue kita, keranjang income kita selain di dunia entertainment sebenarnya. Karena yang harus kita pikirin, misalkan tiba-tiba kita bukan nggak berkarir, tiba-tiba kita memang nggak main sinetron lama. Ini kan ada beberapa teman-teman yang udah main sinetronnya udah nggak main sinetron lama, itu kasihan kan, income-nya karena satu-satunya dari sinetron misalnya. Itu harus dipikirin juga. Ada beberapa faktor sih, misalnya satunya karena terlalu boros gitu ya, nggak bisa mengelola uang dengan baik gitu. Ya, alangkah baiknya memang kita harus mencoba untuk ada komposisi memang untuk kita memang investasi, kita memang untuk keperluan sehari-hari gitu ya. Nah kalau lo sendiri sama Nabila memang gimana komposisinya? Misalnya uang ada ini berapa persen untuk tabungan misalnya, ini untuk investasi, ini untuk jalan-jalan. Itu kan kita perlu juga tuh gitu. Itu ada persentase-persentasenya tuh gitu ya? Yes. Jadi kalau aku ngebaginya contoh dari 100% income, aku udah tahu kayak cost-nya setiap bulan berapa, kayak monthly cost-nya berapa, itu udah dikeluarin dulu. Kayak contoh buat asuransi, buat sekolah anak segala macam, gaji-gaji karyawan udah keluar berapa. Terus dari situ tarik dulu, dari 100% kita tarik dulu 2,5% untuk zakat gitu ya. Terus baru kita tarik kayak 10% itu untuk kita lagi membangun rumah. Oke. Buat ini jadi udah masuk tabungan rumah. Nah sisanya itu memang kita langsung masukin ke dalam kayak tabungan, bener-bener tabungan. Jadi bisa sampai 50% tuh kita langsung alihin tabungan. Gede loh, tabungan 50%? Betul, itu harus kita paksain kayak gitu, kayak udah 50% tabungan, dari situ dari tabungan kita bagi-bagi lagi yang ini buat kayak buat usahanya Marcel, apa namanya? Oh dari tabungan itu? Yes, dari tabungan. Nanti ada instrumen investasi apa, terus kita rencananya mau bangun villa di Bali. Masya Allah. Semua itu bakal kita tarik dari tabungan. Itu semua dia yang ngurus. Semua ya? Makanya kan lo cuma lihat report aja ya? Iya. Ngerti kan kenapa gue nikahin? Ngerti kan kenapa gue nikahin? Tapi kewajiban aku sebagai istri adalah aku harus report. Jadi aku benar-benar kayak kasih laporan keuangan setiap bulan ke dia. Kayak ini loh. Enak banget ya? Sharon coba belajar deh kayaknya. Jangan Hildan terus ya kita. Ada orang keuangan gue. Jadi gue semua istri gue yang pegang. Sampai kayak kita hitung-hitungan buat liburan aja tuh, kita sampai ngitung-hitungan loh. Kayak gini,
Ya, tapi emang harus itu. Ada RAB-nya gitu-gitu ya. Oke. Iya. Dan ternyata liburan sekali kita gebres, maksudnya sekali lama daripada seminggu 4 hari, tapi setahun bisa berapa kali, itu jatuhnya bisa lebih gede kosnya ketimbang lu cuma liburan sebulan full liburan sama beberapa kali liburan tuh kosnya lebih gede. Beberapa kali liburannya itu. Berarti mendingan setahun misalnya lu panjang-panjang sekalian gitu. Panjang sekali. Kita tuh selalu begitu, biar irit. Berapa lama biasanya paling lama? Bulan kemarin 2 bulan. Di Bali. 2 bulan? Iya. Abis tripping. Iya, langsung Abis ini ya. tripping, Langsung refreshingnya langsung kayak gitu ya. 2 bulan lama loh. Tapi kalau Bali lah masih aman lah ya. Masih aman. Sel, oke, terakhir. Apa harapan ke depan? Apa nih, di dunia entertainment kah, ataupun memang sama keluarga kah, ya, apa harapannya, ataupun bisnis lo? Harapan gua untuk istri gua, jangan pernah capek ngajarin aku. Masya Allah, pahala dua-duanya insya Allah. Amin. Ya, sama kalau di entertain ya, semoga makin karir gua makin bagus dan makin hebat. Amin. Terus berkarya ya, yang positif ya, Sel ya. Amin. Sel, thank you banget. Sama-sama, sukses ya. thank you udah diundang juga. Sama-sama, thank you banget ya. Kita pasti dapat pembelajaran dari seorang Marcel ya. Sama istrinya juga ya, bagaimana soal tadi ya, nggak perlu malu untuk belajar, walaupun itu kita harus belajar sama istri kita. Dan pasangan kita juga jangan pernah capek untuk ngajarin mungkin pasangan kalian itu baru belajar. Kita jangan pernah capek, karena apapun yang kalian ajarkan kepada pasangan kalian, itu insya Allah pahala terus mengalir ke kalian semua insya Allah ya. Amin. Terus Marcel juga sukses juga untuk karirnya di dunia entertainment. Salam buat Kinan, ya. Ditunggu yang kiri. Oke. Sukses dulu ya Sel ya. Thank you banget. Sama-sama. Sampai ketemu lagi insya Allah ya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.